Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dari Ciledug, Pak. Ciledug, Pak Ustadz. Sering mendengar kajian Ustadz. Alhamdulillah bisa hadir tatap langsung. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak kita tuh mencari-cari perhatian Allah? Boleh nggak? Itu termasuk baik atau tidak gitu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari perhatian Allah. Ya, boleh nggak cari perhatian Allah? Seneng Allah. Tapi hati-hati. Antum cari perhatiannya dengan cara apa? Kalau dengan cara minta-minta, Allah biarin kita minta mulu. Kata Allah, aku senang mendengarnya meminta. Enggak dikasih-kasih. Kasihnya ntar. Cara mencari-cari perhatian Allah terbaik, tercepat, paling mujarab adalah mengenalnya lalu mengingatnya. Cuma itu. Allah itu paling senang dikenal. Jadi paling senang narsis. Allah itu maha narsis. Kita nggak boleh niru itu sifatnya Allah. Hanya Allah yang boleh merasa pengen terkenal. Kita nggak boleh, Pak. Ya, nggak enak terkenal itu, cukup Allah aja yang terkenal. Jadi gimana caranya? Kenali dia, sebut-sebut namanya. Itulah cara mencari perhatian Allah yang paling indah. Nanti Allah nggak akan kerjain kita. Kalau orang doa, malaikat naik ke atas, Allah nanya, pura-pura nanya, Allah ini kan suka canda, Allah itu santai, antum aja yang tegang kan? Malaikat, itu hambaku kamu tinggalkan lagi ngapain? Ya Rabb, dia sudah meminta-minta kepada engkau, tapi kenapa engkau belum kunjung menjawabnya? Apa kata Allah? Aku senang mendengar dia cari-cari perhatian dengan cara doa. Nangis-nangis, biarin aja dulu. Jadi antum doa, pasti dilama-lamain sama Allah. Terus gimana supaya nggak dilama-lamain sama Allah? Fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku, ingat aku langsung jawab ingatanmu. Aku sambut ingatanmu. Maka dalam hadis Imam Tirmizi, hadis imam-imam yang lain disebutkan, man syaghalani dzikri, siapa yang sibuk dengan mengingatku, sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, an mas'alati, aku berikan kepadanya apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Orang meminta belum dikasih, orang zikir kepikiran langsung dikasih. Apa bedanya? Kalau kita zikir, Allah pandang kolbu. Kalau antum meminta, Allah lihat, di kolbunya baru ada emas, di kolbunya ada fulus, di kolbunya baru ada pengen terkenal, di kolbunya baru kapan dia kemudian berdoa merindukan aku. Itu yang ditunggu-tunggu sama Allah. Tapi kalau orang zikir, subhanallah, tanpa niat apa-apa kecuali ingin mengingat Allah, terbersit selain Allah, Allah tidak ridha, Allah cemburu, maka Allah cepat-cepat kirim itu supaya orang ini tidak berhenti berzikir. Ini tipsnya para aulia, ya. Kenapa wali-wali itu kalau yang pengen kaya-kaya, ada wali nggak pengen kaya, maka nggak dikasih Allah kaya. Ada wali nggak mau terkenal, udah meninggal, nisannya digedein orang, dibuat gede-gede kubah. Tiba-tiba terjadi hujan, kubahnya yang baru dibuat kena angin, diterpa badai, langsung runtuh. Mimpilah orang yang bangun, saya pengen dibenam di bumi tidak terkenal, kamu malah ingin mengenalkanku. Ada juga wali begitu, Pak, udah meninggal masih bisa negur orang. Ya, karena wali gak pernah mati. Wali itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara-cara perhatian yang benar, ya. Jangan cari perhatian pakai maksiat. Ntar mati lagi maksiat. Kan ada yang mau cari perhatian Allah lihat maksiat. Mati lagi maksiat gimana? Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Buya, perkenalkan saya Alwi dari Paku Jaya, Serpong Utara. Izin bertanya, bagaimana cara mencari guru mursyid? Karena rata-rata sulit kita untuk mencari guru mursyid. Terus bagaimana agar hati ini senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tips-tips sederhana yang bisa kita lakukan. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mursyid yang berarti pembimbing rohani, maka dicari harus dengan rohani, bukan dicari dengan baju. Oh, bajunya dia pakai gamis, pakai serban, kayaknya ini mursyidku. Bukan, itu antum nyari baju namanya. Nyari mursyid, namanya mursyid rohani, maka carinya dengan rohani. Karena rohani kita belum terlatih, latihlah dengan cara rohani. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kalamnya lewat Nabi, kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ilallah. Ciri-ciri orang dapat sa'adah, kesuksesan batin, dia istikharah. Istikharah. Jangan sekali, berkali-kali. Kalau udah istikharah, enggak mesti mimpi. Bisa jadi wajah dia kayak kebayang terus. Pikiran kita seperti ke beliau terus. Berarti beliau mursyid kita. Dan tolong ingat, kalau sudah begitu, pasangkan adab kepada beliau. Adab kepada guru, jangan meminta kita supaya diingat oleh guru. Tapi berdoalah supaya guru itu terpatri wajahnya di hati kita. Jangan meminta waktu guru, tapi mintalah hati ini supaya mengenang ajaran-ajaran guru. Rasulullah itu sibuk, bukan main. Beliau masih sempat, tapi beliau udah gak sempat semuanya dipegang. Apalagi sekarang umat sudah banyak. Kita tidak sehebat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terlihat di langit, terlihat di bumi. Bisa mecah. Bisa terlihat di banyak tempat. Kita belum tentu bisa. Maka coba istikharah. Minta, ya Rob, aku sudah sangat merindukanmu. Bimbing aku kepada orang-orang yang juga merindukanmu. Itu yang disebut istikharah. Ya. Jadi sekarang nggak mesti pakai bahasa Arab. Bisa pakai bahasa rohani. Lalu bermusyawarah, bertanya ke ahli, jangan tanya ke Abdul Qadir Jawaz. Ya. Orang nanya tasawuf ke dia anti tasawuf, Pak. Apa jadinya? Dia sebutlah sufi zindik, ya enggak? Nanyanya ke teman dia disebut sufi gila. Nanya ke musuh saya, mereka enggak pernah dengar video kita tentang bab kewalian. Mereka tuduhlah saya mengatakan wali itu gila. Emang ada saya ngomong wali gila? Enggak ada, itu fitnah mereka aja. Jadi kalau nanya musyawarah, istisyarah namanya, minta isyarat, tanya ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri, nanyanya ke ahli tasawuf. Ya. Kalau nanya ke orang nggak punya sanad, dia muter-muter, bahkan dia kemudian ngeles, membatalkan ilmu sanad. Itu kejadian. Kalau nanya kepada orang yang nggak ngerti zikir, muter-muter. Tapi kalau nanya ke ahli zikir gampang. Tapi ada yang sengaja muter-muter juga ada, ya. Ada hal yang kita nggak bisa buka di tempat awam, ada hal yang bisa kita buka di tempat awam. Ini masanya tambah dekat. Di masa-masa mendatang ilmu tasawuf, ilmu zikir akan dibuka di tempat terbuka. Mungkin nanti ini masjid akan menjadi corong salah satunya, insya. Nanti di masjid ini barangkali akan kita zikir, zikir yang membuat kolbu kita bergetar kepada Allah. Kita akan menyebut nama-nama Nabi, bersalawat kerinduan kepada Rasul, insya Allah di tempat ini. Ya doa aja Pak sering-sering. Semoga masjid ini terpilih nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya.